Pihak pertama dan pihak ketiga membuat one time mistake, ada kesalahan satu kali. Ini yang pertama dan kemudian mereka sangat menyesalinya, oke? Dan tidak ada the three of swords di sini, maka aku harus bilang tidak ada pengkhianatan di sini. Tapi ada orang yang kayak terlalu berlebihan ya. Ini terlalu berlebihan memberi perhatian ke ini atau ini terlalu berlebihan memberi perhatian ke sini. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading third party situation atau cinta segitiga untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Januari 2024 ya guys. Energi update atau perkembangan terbaru yang akan terbaca untuk kalian yang saat ini sedang terlibat dalam cinta segitiga dimulai dari Januari ini sampai dengan 6 bulan ke depan. Oh, Ace of Cups, this is good. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Karena special reading ini satu readingan untuk ke-12 zodiak sign, peluang untuk kamu merasa cocok dengan cerita ini nanti akan semakin kecil guys, semakin mengerucut istilahnya ya, dan itu hal yang biasa. Tips untuk melihat general reading, apalagi untuk yang ke-12 zodiak sign guys, kamu hanya perlu mengambil apa yang milikmu ya, yang cocok untukmu, dan kemudian yang bukan milikmu jangan dipikir-pikirin guys, oke? Take it easy. Yang bukan milikmu atau yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu kayak terlalu banyak pertimbangan itu diabaikan saja ya. Nanti akan ada orang lain yang merasa cocok dengan itu dan kalau kamu sisakan dia bisa ambil. Oke. Kita akan lihat dari tiga sisi yang berbeda ya guys untuk readingan ini. Yang pertama, pihak satu atau pihak pertama itu adalah mereka yang menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus, oke? Dan kemudian pihak kedua, pasangan resmi dari si pihak pertama, dan kemudian pihak ketiga, mereka yang membuat hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua menjadi jauh lebih berwarna, guys, oke? Kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, kamu adalah salah satu dari ketiga pihak yang aku ceritakan, atau kamu sedang mengintip salah satu dari ketiga pihak yang aku ceritakan, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail mengenai kedepannya akan seperti apa antar pihak, ditambah juga nanti akan ada nasihat untuk masing-masing pihak. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke. Sebentar tak shuffle dulu yang ini, baru dipakai untuk personal reading. Supaya yang tadi personal reading segera hengkang dari sini guys. Oke. Ready. Mati lampunya. Gue males banget deh kalau ini udah mati. Aduh, aduh. Pertanda apa ini? I don't know pertanda apa. Ini digoyang sedikit dia hidup lagi. Mungkin begitu juga ya dalam third party story kali ini. Bisa mati, digoyang dikit hidup lagi. Oke. Kita langsung mulai ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom, please come and bless this class. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading third party. Cinta segitiga. Untuk mereka yang saat ini sedang terlibat dengan cinta segitiga di bulan Januari 2024. Terima kasih. Oke. Halo pihak pertama. Kamu sumber permasalahan ini semua. Setiap kali aku bikin reading third party pasti aku selalu nyalahin pihak pertama. Sorry ya pihak Oke. Aku hanya akan ambil 3 kartu saja ya guys. Yang pertama center of the reading, yang kedua cross atau challenge, dan yang ketiga near future-nya. Untuk masing-masing pihak, ini adalah pihak pertama. Halo. Oh, Death of Wands. Halo pihak pertama. Center, iya, ada the Two of Wands. Kemudian challenge-nya Ace of Pentacles. Bawahnya the Eight of Cups. Oke, kita teruskan untuk pihak kedua. Kamu adalah pasangan sah dari si pihak pertama. Halo.
Kalian udah makan guys? Udah dong ya. Nonton readingan ini aja yang pertama berarti sekitar jam 9-an. Oke, Temperance. Yes. Santa. Oke, ini dia. King of Sword. Wow. Six of Pentacles kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan dilihat-liatin aja deh. Oke ya, Four of Pentacles. Kita lanjutkan untuk pihak ketiga. Halo. Oh. Oh my god. Oh my god. Regret guys. Penyesalan luar biasa. Penyesalan luar biasa. Aduh, mudah-mudahan ini bukan cerita terlambat ya. Oh. Ini kayaknya iya. Pas banget. Pihak ketiganya Ace of Cups. Ini kayaknya ini deh apa namanya tidak direncanakan, di luar dugaan terjadinya third party situation ini atau perselingkuhan ini karena pihak pertama kayak menyesal banget, pihak kedua kayak I don't care anymore about you ke pihak pertama dan pihak ketiga pun kayak menyesal banget. 1 dan 3 kayak menyesal banget. Eight of Wands. Magician. Ini baunya penyesalan banget guys ya. Oke. Kita akan langsung mulai dari pihak pertama. Yang terlihat di sini adalah the Two of Wands, distance atau jarak di cross dengan the Ace of Pentacles. Bisa jadi pihak pertama ini jauh guys dari si pihak kedua, dari pasangan sahnya ya. Jadi kalau ini adalah laki-laki atau suami, maka dia sedang berdua kota gitu guys istilahnya dengan istrinya. Istrinya mungkin di Jakarta, dia di Kalimantan atau di Sulawesi. Oke. The Two of Wands cross by the Ace of Pentacles, cari duit katanya guys. Oke. Oke, itu hanya intermezzo saja. Intinya mah ini readingan third party, nggak ada ceritanya tentang cari duit ya. The Ace of Pentacles ini seperti dua tangan ya, sedang rebutan. Oke, kayak menarik sesuatu. Dan ini lebih ke arah konflik yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua yang aku lihat di sini, kayak berusaha untuk mendapatkan kembali perhatian, berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan, tapi ada yang menarik perhatiannya, menarik diri, menarik atau kayak close off rasa percayanya dan ini membebani sekali aku lihat di sini ya. Dan kemudian di pihak pertama aku lihat akan menjauh ya, kayaknya udah nggak mampu lagi. Jadi ini pihak pertama ini aku lihat bukan tipe fighter, bukan tipe pejuang. Kalau lu nggak mau, aku nggak sanggup lagi untuk memperjuangkan. Kalau aku sudah minta maaf berkali-kali tapi kamu tidak mau memaafkan aku, apa boleh buat? Aku udah nggak sanggup lagi begitu. Dan ini energinya penyesalan banget guys. Lihat dari belakang kelihatan ya. Astaga, ini kombinasi warna apa ya guys? Baju merah, celana oranye. Celananya orange. Oke, tidak akan berjuang lagi. Aku lihat di bulan Januari ini akan menjauh ya. Oke, sementara si pihak kedua kulihat energinya adalah the King of Swords, terasa sangat powerful sekali, emotionally unavailable, galak guys, kayak zombie, kayak ada yang sedang drive in, mengarahkan atau mengendalikan dia ya. Dan the Six of Pentacles yang menjadi challenge-nya di sini adalah aku tidak mau bekerja sama denganmu, aku tidak mau even mempertimbangkan permintaan maafmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bla 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 bla. Karena the Four of Pentacles, I don't care about anybody else but myself. Kalau ini datang, berarti si pihak kedua tidak peduli dengan pihak pertama dan tidak peduli dengan pihak ketiga. Kalau lu mau berdua bersama, bodo amat, just go away. I don't see love here, I don't see love here. Oke? Mari kita teruskan ke pihak ketiga guys. Aku lihat Ace of Cups di cross dengan Eight of Wands. Ini kayaknya berteman. Itu yang aku rasakan tadi. Ini saling kenal, pihak kedua dan pihak ketiga ya. Jadi kalau ini adalah suami, ini istrinya, maka istri dan si pihak ketiganya saling kenal. Karena aku lihat ini juga penyesalan banget ya. Ace of Cups di cross dengan the Eight of Wands, kayak mau bilang aku mau stay away dari hubungan ini. Ini kayak one time mistake guys, kesalahan satu kali. Dan keduanya terlihat menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Bahkan yang satu dengan yang tiga awkward sekarang. Kesannya itu kayak kaku banget ya. Ini jadi malu menghadapi ini jadi malu menghadapi ini. Oke? Gini guys, nanti aku akan mengklarifikasi untuk masing-masing pihak ya. Center of the readingnya saja untuk bagian challenge-nya. Kalau terlihat the Three of Swords, maka sudah berbentuk pengkhianatan
atau kecurangan. Tapi nanti kalau tidak ada The Three of Swords, kemungkinan besar ini hanya kayak kedekatan-kedekatan yang terlalu berlebihan. Ya, karena aku lihat si pihak kedua dan si pihak ketiga ini saling kenal. Dan si pihak ketiga ini kayak mau mengungkapkan tentang there's nothing anymore between the two of us. Please understand. Dan ini terlihat enek ke sini dan ini pun terlihat aduh gimana ya gitu ya rasanya. Oke, jadi si pihak ketiganya terlihat menyesal sekali karena telah membuat masalah antara si pihak satu dan si pihak kedua. Agak berbeda ceritanya guys. Karena biasanya kalau readingan third party, pihak ketiga itu akan fighting ya, berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi ini tidak, terlihat menjauh, mundur. Karena near future-nya itu, I don't know, it's like punishment, hukuman yang dia dapat. Karena magician datang dalam bentuk gelap. Oke, kita langsung klarifikasi saja ya. Ingat guys, sesuai dengan yang aku bilang tadi, kalau 3 kali mengklarifikasi masing-masing pihak maksudnya datang the Three of Swords, berarti ini dalam bentuk pengkhianatan ya. Let me clarify, the Ace of Pentacles untuk si pihak pertama. Ntar ya guys, tertutup. Si pihak pertama ini terlihat jauh lebih tertutup ya, lagi-lagi tertutup. Ini aduh jatuh lagi. Ini tadi datangnya begini. Knight of Pentacles ya. Di bawahnya the Seven of Swords. Oke, mari kita lihat dulu. Knight of Pentacles, Page of Wands, the Lovers. Ini dia si pihak ketiga ya, yang apa namanya, kayak dalam bentuk pacar-pacaran begitu. Mungkin sering curhat-curhat guys ya, atau ini teman kantor mungkin. Mereka ada urusan bisnis atau berada di cabang yang sama di sebuah perusahaan under one flag begitu. Jadi lebih sering bertemu karena ini aku lihat si pihak pertama dan pihak kedua jauh-jauhan jaraknya ya. The Lovers datang bersama Page of Wands dan the Knight of Pentacles, Seven of Swords. Eight of Cups ini cheating ya, curang. Seven of Swords itu kan curang guys. Dan kemudian the Eight of Cups ini kayak mau diselesaikan, tidak akan diulangi lagi. The Lovers datang di sini guys. Ketika kamu melihat readingan ini, masih ada komunikasi di antara mereka berdua. Tapi setelah Januari ini berakhir, ini akan semakin meregang. Akan semakin pasif, dingin dan diam ya. Karena ini terlihat bentuknya penyesalan, tapi saat ini masih ada komunikasi ya. Oke. Belum terlihat the Three of Swords. Kita teruskan ke pihak kedua. Let me clarify the Six of Pentacles. Thank you. Four of Cups. Iya, ada permintaan maaf tapi tidak mau diterima begitu ya. Ada rayuan-rayuan, tidak mau juga. Lagi-lagi Sword Energy datang. Queen of Swords datang 2 kali guys. The Strange. Dan ini sakit hati aku lihat. Page of Pentacles. Pertama sekali guys. Pertama sekali ya. Jadi bukan hobi si pihak pertama. Ini bukan tabiat, tapi memang ada kesalahan. It is what it is. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini guys. Emang begini ceritanya. Mungkin kamu menikah dengan dia, pihak kedua, aku lagi ngomong sama kamu. Mungkin kamu dengan menikah dengan dia 12 tahun yang lalu, dan 11 tahun dia itu penuh dengan kesetiaan. Kalian berdua sama-sama setia begitu. Dan di tahun ke-12 ini terjadi. It is what it is ya. Jadi ketika kalian tanda tangan buku nikah itu memang sudah ada ceritanya untuk 12 tahun ke depan. One mistake, dan kemudian ini akan merusak kepercayaan selama-lamanya aku lihat, karena si pihak kedua ini tipe keras guys. Leo aku lihat di sini muncul. Bisa jadi juga Libra, Gemini atau Aquarius. Sementara si pihak pertamanya kelihatannya si Aries, Leo atau Sagittarius ya. Gemini juga terlihat kuat di sini. The Four of Pentacles ini lebih ke arah mengamankan hal duniawi. Aku lihat ada kartu The Page of Pentacles tadi kayak anak laki-laki di sini ya. Jadi kayak akan ada yang membatas-batasi. Pihak kedua ini mungkin gak kasih ini masuk atau pulang gitu ya. Atau bisa jadi ada yang diblokir ya. Artinya kalau misalnya berurusan dengan gaji-gajian, atau rekening tabungan atau aset, itu semua sudah mulai diamankan oleh si pihak kedua karena dia terlihat powerful sekali as king di sini, apapun jenis kelaminnya. Jadi nggak mau kasih mudah lagi ke si pihak pertama ini. Pihak pertama ini terlihat tidak melawan karena tidak ada energi agresif di sini. Dia ngikut aja. At least you can understand me. This is only one time mistake. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Ini kesalahan terbesar dalam hidupku, maybe like that. Tapi tetap si pihak kedua ini aku rasa masih belum bisa memaafkan di bulan Januari ini ya. Dan The Four of Pentacles muncul dari si pihak kedua itu kayak nggak pedulian guys.
Nah, Four of Pentacles itu hanya memikirkan diri sendiri. Four of Pentacles kartu bagus nggak sih, Ray? Bagus sebenarnya. Four of Pentacles itu bagus. Artinya kamu tidak biarkan apapun akan merusak dirimu ya. Situasi apapun yang terjadi di luar sana, terutama termasuk yang terlibat dengan atau yang berurusan dengan orang yang penting dalam hidupmu begitu, kamu tidak akan izinkan itu mengganggumu. The Strength datang di sini, ini artinya kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja. The Strength ini kayak sedang mengobati stres, aku lihat di sini. Tapi kamu ngerasa dengan bersikap seperti ini, kamu powerful. Dan I don't see something wrong with that. Just continue. Lanjutkan saja ya. Kita teruskan ke si pihak ketiga, guys. Oke. Knight of Cups, permintaan maaf ya. The Star. Five of Pentacles, Six of Pentacles. Ini dicuekin oleh si pihak pertama, dicuekin oleh si pihak kedua. Karena tadi memang dari awal aku lihat si pihak kedua, pihak kedua dan pihak ketiga ini kenal ya guys, saling kenal. Dan Knight of Cups muncul di si pihak ketiga, datang bersama The Star. Artinya this is the best solution. Kamu itu harus mengakhiri untuk membuktikan itikat baik bahwa kamu salah dan tidak akan mengulangi ini lagi. Kamu harus minta maaf ke si pihak pertama dan si pihak kedua. Tapi lagi-lagi the Six of Pentacles datang di sini guys, one sided. Dia mau minta maaf, ini cuekin dia. Dia mau minta maaf ke si pihak kedua karena kayak saling kenal, ini pun cuekin dia. Jangankan ke elu pihak ketiga, sedangkan ke pasangan sahnya aja dia nggak pedulian, cuek banget. There is no the Three of Swords. Tepat seperti dugaanku. Karena the lovers ini biasanya guys hanya keluar koridor, keluar dari jalur ya. Jadi mungkin terlalu akrab ya. Bisa jadi hubungan ini terlalu berlebihan antara mereka. Harusnya hanya rekan kerja begitu, tapi jadi lebih sering nonton mungkin sama-sama. Bisa jadi karena sama-sama jauh dari keluarga ya guys, atau sering nongkrong di mana begitu. Tapi there's nothing happen. It's not about Three of Swords ya. Jadi gini, ketika ada Three of Swords datang, maka aku harus bilang ada sesuatu yang mereka lakukan yang baunya pengkhianatan. Itu penting sekali untuk kamu pihak kedua, untuk menjadi bahan pertimbanganmu tentang sikapmu saat ini. Ya, there's nothing happen between the two of them yang cross the line, keluar dari jalur, tidak ada. Mereka ini masih bisa menjaga dirinya masing-masing tapi terlalu dekat. Bisa jadi kamu mungkin ngegap janjian mereka nonton ya, atau curhat mereka yang terlalu panjang, atau misalnya kamu itu ngegap suami kamu ini atau istri kamu ini, pasanganmu ini misalnya terlalu panjang berbicara sama dia. Dan apapun itu ya, tapi intinya tidak ada pengkhianatan, tidak ada the Three of Swords. Itu menjadi bahan pertimbangan untuk kamu bersikap. Karena aku lihat the Four of Pentacles ini guys tidak membuat keputusan apapun, artinya tidak ada perpisahan, tapi kamu kayak akan menyiksa si pihak pertama ini karena dia terlihat depresi sekali di 6 bulan ke depan ini atas sikapmu, dan terlihat lemah sekali jika itu berurusan dengan kamu. Oke? The Four of Pentacles. Untuk pihak ketiga, spesial advice untuk kamu guys, you don't need wait for apology ya. Yang penting kamu sudah bilang I'm sorry, ini tidak akan terulang kembali. Misalnya aku terlalu dekat sama dia, kamu perlu bilang itu ke ini. Kalau dia misalnya cuekin kamu, dia tidak merespon kamu, it's okay. Karena memang aku tidak melihat ada pengkhianatan di sini atau kecurangan ya. Kamu bisa move on dalam hidupmu, jangan terlalu banyak memikirkan tentang urusan mereka berdua ini karena it is what it is ya. Kamu pun perlu mengatakan sesuatu ke sini, tapi yang jelas jangan terlalu terbebani, oke? Dan berjanjilah ke depannya untuk tidak mengulanginya lagi karena yang kalian lakukan mengacaukan 3 orang sekaligus. Sama-sama kacau keadaannya. Dan ini bukan dalam bentuk the Three of Swords. Ya, bukan dalam bentuk perselingkuhan, kecurangan yang cross the line. Oke? Oke, itu sih saran dari aku kalau mau ya. Karena kadang-kadang ada orang yang kayak si model tipe
pihak kedua ini guys katanya bukan tipe yang akan bisa percaya lagi selama-lamanya. Oke, it's up to you. Tapi aku cuma mau bilang, tidak ada The Three of Swords guys. Sampai kartu yang terbuka itu yang harus aku sampaikan. Tidak ada pengkhianatan. Mereka berdua ini hanya terlalu dekat atau lupa daratan. Ya, but there's no Three of Swords, oke? Oke, kita akan lihat apa yang akan terjadi berikutnya guys antar pihak ya, untuk masing-masing pihak. Yang pertama aku mau lihat itu si pihak pertama dan pihak kedua guys. Oke. Ini nanti akan kita bahas di video extended. Kemudian yang kedua yang akan terjadi berikutnya antara pihak pertama dengan pihak ketiga. Yang ketiga, near future antara pihak kedua dengan pihak ketiga. Karena aku lihat ini berteman guys, atau saling kenal. Ini yang bahaya sih, saling kenal ini yang bahaya ya. Persahabatan rusak, hubungan romance rusak, itu yang bahaya. Aduh. Tapi yang namanya kita manusia guys, tempatnya salah dan lupa ya enggak sih. Kata siapa itu? Kata dewa ya. Aku memang selalu berjanji dalam setiap readinganku itu untuk tidak mensugesti orang apapun ya, atau memilih membuat keputusan apapun. But I don't see the Three of Swords. Oke, maka tidak ada pengkhianatan di sini. Dalam cerita ini tidak ada pengkhianatan. Walaupun ada 3 pihak yang sedang berurusan ya. Oke, yang berikutnya adalah nasihat untuk masing-masing pihak guys. Siapapun kamu saat ini, kalau kamu adalah pihak pertama, maka ini adalah nasihat untuk kamu guys. Pihak kedua, ini nasihat untuk kamu. Dan pihak ketiga, ini nasihat untuk kamu dalam situasimu ini ya. Kalau kalian merasa cocok guys, this is your story. Kalian adalah salah satu dari ketiga pihak yang aku jelaskan ini dan tertarik untuk melihat apa kartu yang tertutup ini guys, because this is a very important message mengenai near future. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading energy update third party situation atau cinta segitiga untuk bulan Januari 2024 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.